Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sahabat GKPS TV dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Buat kesehatan, kekuatan, dan napas kehidupan, di mana kami dapat melanjutkan segala aktivitas kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan dan menjadi pengingat buat kami di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita terambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 29. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 29, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Kalian sudah tahu bahwa Kristus hidup menurut kemauan Allah. Sebab itu, kalian harus tahu pula bahwa setiap orang yang hidup menurut kemauan Allah adalah anak-anak Allah. Setiap orang yang hidup menurut kemauan Allah adalah anak-anak Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemahaman kita, pengetahuan kita tentang siapa kita, itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak di dalam kehidupan kita. Pengetahuan kita, pemahaman kita akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Begitu juga dengan pemahaman kita tentang Kristus, itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup di dalam Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita. Menarik sekali surat Yohanes ini mengingatkan kepada jemaat ataupun gereja mula-mula pada saat itu tentang Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Karena ada pemahaman pada saat itu yang ajaran-ajaran yang tidak menerima kehadiran Kristus di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Yohanes memaparkan, menjelaskan tentang siapa itu Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan pada saat ini, dikatakan di dalam ayat 29, kalian sudah tahu bahwa Kristus hidup menurut kemauan Allah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Poin yang pertama yang ingin dikatakan bahwa Kristus ataupun Allah itu adalah benar. Nah, sehingga ketika kita memahami bahwa Kristus itu adalah benar dan kita tidak ragu-ragu akan Kristus di dalam kehidupan kita, akan kemahakuasaan Allah melalui Kristus itu yang hadir di dalam kehidupan kita, maka Kristus itu jugalah yang akan menjadi penggerak di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani setiap aktivitas kita. Makanya dikatakan, dilanjutkan, sebab itu kalian harus tahu pula bahwa setiap orang yang hidup menurut kemauan Allah adalah anak-anak Allah. Siapa anak-anak Allah? Adalah orang yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun tak ada satupun kita yang sempurna di dalam menjalani kehidupan kita, tetapi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik bagaimana kehidupan anak-anak Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-28 sebelum masuk dalam ayat yang ke-29 dikatakan, jadi anak-anakku tetaplah hidup bersatu dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sarung tangan itu dapat melakukan apapun. Tetapi dengan catatan ada tangan di dalamnya untuk menggerakkan sarung tangan tersebut. Begitu juga dengan kehidupan kita orang percaya. Ketika Kristus ada di dalam kita, dikatakan di dalam ayat yang ke-28, tetaplah hidup bersatu dengan Kristus, supaya nanti pada waktu Ia datang, kita menghadap Dia dengan penuh keberanian dan tidak bersembunyi karena malu.
tetaplah hidup bersatu dengan Kristus. Dalam minggu ini adalah minggu-minggu Advent yang mengingatkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan firman Tuhan di dalam perenungan firman pada saat ini dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 29. Supaya kita hidup di dalam Kristus. Biarlah Kristus yang menggerakkan kehidupan kita. Berikan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, tetaplah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Untuk kami menyadari Kristus itu ada di dalam kami. Itulah yang menuntun kami untuk melakukan segala aktivitas kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga ketika kami mengaminkan Kristus yang bersama-sama dengan kami, sehingga kami dapat melakukan setiap pekerjaan, perbuatan di dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Ampukan kami Tuhan. Apa firman yang kami dengar pada saat ini, itu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan penyertaan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami dan memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. GKPS